Baiklah saudara, Assalamualaikum. Jadi ceritanya di hari ni tadi saya pergi menghadiri undangan pesta majlis pernikahan yang berada di kampung sebelah. Jadi sekarang saya sudah dalam perjalanan untuk menuju ke rumah pengantinnya saudara. Dikarenakan kampung yang kami tuju ni tidak jauh, dekat dengan kampung kami. Jadi saya pergi ke undangannya pun pakai berjalan kaki aja kan, bersaing dengan orang ramai-ramai ni saudara. Orang-orang kampung ni. Nampak-nampaknya di daerah kampung kami ni semenjak ni memang lagi musim acara majlis pernikahan. Di minggu yang lepas kemarin kan saya pergi menghadiri undangan juga. Dan di hari ini pula saya pergi lagi untuk menghadiri undangan majlis pernikahan yang berada di daerah kampung ni saudara. Jadi untuk kali ini saya pergi ke undangannya tidak bersama anak dan isteri. Sebab anak dan isteri pergi ke sekolah. Jadi isteri pergi ke sekolah dulu. Nanti dari sekolah barulah pergi ke rumah pengantin kan. Kerana rumah pengantin kali ini tidak jauh dari sekolah tempat isteri mengajar. Jadi makanya isteri pergi ke sekolah dulu kan. Dikarenakan rumah pengantin yang kami tuju ni tidak jauh. Jadi sekarang saya sudah berada di dekat lokasi rumah pengantinnya saudara. Saya tengok dari kejauhan tamu undangan pun sudah ramai yang datang nampaknya saudara. Dan saya pun teruskan berjalan untuk menuju ke rumah pengantin. Jadi sekarang saya sudah berada di dekat rumah pengantin. Cubalah tengok saudara. Undangannya memang sudah ramai yang datang kan. Jadi dikarenakan kami sudah berada di dekat rumah pengantin. Lepas tu saya dengan kawan-kawan pun lanjutlah untuk menuju ke tenda biru yang sudah disediakan. Jadi bagi tamu undangan yang baru datang, jangan pula segan-segan kan menuju ke tenda yang sudah disediakan. Jadi di tenda yang sudah disediakan inilah nanti para tamu undangan akan dihidangkan makanan. Kalau kita tak duduk di sini saudara, macam manalah orang nak mengangkatkan hidangan kan. Jadi kalau orang-orang di kampung ni sudah faham lah saudara. Ketika sudah tiba di rumah pengantin, lanjutlah duduk ke tenda yang sudah disediakan kan. Atau boleh juga untuk naik ke dalam rumah saudara. Tapi kalau saya ni lebih memilihnya di tenda ni aja saudara. Dan baru sekejap kami duduk di dalam tenda ni, tak lama kemudian hidangannya pun diangkatkan saudara. Cubalah tengok saudara. Inilah menu hidangannya pada hari ni saudara. Jadi kalau di daerah kampung kami ni memang tak tinggal yang namanya makan berhidang. Berhidang pakai talam kan. Kerana hidangannya sudah diangkatkan untuk kami, jadi kami pun lanjutlah untuk menyantapnya. Dan setelah saya siap makan tadi, saya pun beranjaklah pergi ke tempat orang yang lagi mencedok nasi ni saudara. Jadi di sini memang ada petugas orang untuk menyedokkan nasi, dimasukkan ke dalam mangkuk saudara. Dan di sini pula tempat hidangan lauknya. Tempat menghidang lauk ni kami sebut dengan sereban. Dan di sereban ni ada pula petugas-tugas lain kan. Lain tempat, lain pula petugas ni saudara. Tugasnya masing-masing lah kan. Dari tempat berhidangan tadi, saya lanjutkan lagi untuk pergi ke tempat mencuci pinggan mangkuk saudara. Untuk mencuci pinggan mangkuk ni memang agak ramai sikit orangnya saudara. Kerana bukan sikit pinggan mangkuk yang tak dicuci. Dan juga mencuci pinggan mangkuk ni harus cepat. Kalau lambat-lambat nanti macam mana pula orang nak menghidang makanan kan. Jadi makanya harus ramai. Jadi dari tempat mencuci pinggan mangkuk tadi, saya beranjak pula pergi ke bansal tempat orang memasak nasi saudara. Jadi di sinilah tempat memasak nasinya. Di sini pula memang ada orang yang petugas memasak nasi ni saudara. Jadi orangnya memang dipilih, memang orang yang faham dalam memasak nasi pakai kuali ni saudara. Jadi beginilah kalau ada acara pesta pernikahan yang ada di dekat kampung kami ni. Dari sebelum acara berlangsung, dari sebelum acara di hari besarnya sampai ke hari besarnya, jadi semua pekerjaan selama acara berlangsung itu dikerjakan dengan bergotong royong. Datanglah masyarakat untuk membantu kan ramai-ramai di rumah pengantin ni. Jadi dengan adanya bergotong royong ni, kerja yang berat akan menjadi ringan saudara dengan adanya bekerja sama. Jadi setelah saya dari tempat orang memasak nasi tadi, saya lanjut lagi untuk pergi ke depan rumah pengantin. Dan saya tengok dari kejauhan nampaknya rombongan mempelai laki-laki sudah menuju ke rumah mempelai wanita. Dan saya menunggulah di pintu gerbang ni. Di dekat pintu gerbang ni nampaknya mempelai wanita sudah menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Jadi di dekat pintu gerbang ni nanti, di sinilah akan terjadinya yang namanya berbalas pantun. Pembukaan pantunnya dimulai dari pihak mempelai laki-laki, nanti akan dijawab oleh pihak mempelai perempuan. Yang nak dengar cuba dengar ya. Assalamualaikum kami ucapkan kepada encik dan tuan-tuan. Kami rombongan masuk pelaminan. Assalamualaikum salam pembalasan kepada saudara sekalian
semuanya bukan dilarang masuk ke dalam, ajak di sini memakai lawa. Singkat ceritanya, setelah selesai berbalas pantun hadangan lawa tadi, kedua mempelai pun sudah menaiki tahta persandingan. Dan setelah kedua mempelai naik ke tahta persandingan, setelah itu dilanjutkan lagi dengan acara penampilan pencaksilat pengantin saudara. Yang nak tengok, cubalah tengok ya. Ini lagi ya, anda lagi wai. Awas, ini wai ni. Ini kan. Hampir ya. Kalau sudah sama pendekar dia ada obat ni. Ini dia apa ni? Dia ada obat ni. Iya. Hop. Hop. Mak. Itu model dia. Iya. Awas. Tak kena. Tante saya kena dan cuba tidak. Oh. Wah. Lokasi besar macam ni lah. Hop. Ini nama ngelita ini. Awas. Iya, ini dia. Sadialah kalau sama-sama pendekar ni dia ada obat. Iya. Iya. Hop. Hop. Iya. Dia ada obat. Dia ada obat dia. Gila. Iya. Iya. Hei, Berapa kali bantai tu ah? ini wai. Ngelita. Ngelita. Kali kau. Jejang cari satu lagi jejang. Alhamdulillah. Jadi saudara, setelah dari undangan rumah pengantin tadi, saya pun sekadar balik. Hari pun panas dengkang. Aduh, bukan main panas.